Sebuah insiden tabrakan pesawat yang sangat fatal di langit Jerman. Bagaimana itu bisa terjadi? Simak full rekonstruksi dan full kronologinya di video ini. Senin, 1 Juli 2002. Bandara Internasional Domodedovo, Moskow, Rusia. Bashkirian Airlines Flight 2937 segera akan meninggalkan Moskow dan akan melakukan penerbangan menuju Bandara El Prat Barcelona, Spanyol. Bashkirian Airlines Flight 2937 adalah penerbangan charter. Penerbangan ini membawa 60 orang penumpang dan 9 orang kru. 46 orang penumpang di penerbangan ini merupakan anak-anak sekolah yang berasal kota Ufa, Bashkortostan, Rusia. Anak-anak tersebut melakukan perjalanan ke Spanyol untuk mengikuti kegiatan dari sekolah yang diselenggarakan oleh Komite UNESCO. Penerbangan ini dipiloti oleh kapten yang cukup berpengalaman bernama Alexander Mikhailovich Gross berusia 52 tahun. Kapten ini telah memiliki 12.000 total jam terbang, termasuk 4.918 jam terbang di tipe pesawat ini. Di sebelahnya ada kopilot yang bernama Pavlovich Grigoriev berusia 40 tahun. Kopilot ini memiliki 8.500 total jam terbang, termasuk 4.317 jam di tipe pesawat ini. Di penerbangan ini juga ada pilot yang bernama Murat Ahatovich Itkulov, berusia 41 tahun, memiliki 7.900 total jam terbang. Pilot ini bertugas mengevaluasi performa dari Kapten Gross yang memimpin penerbangan ini. Di ruang kokpit juga ada seorang navigator penerbangan yang bernama Sergei Gennadievich Harlov berusia 50 tahun. Dan ada juga flight engineer yang bernama Oleg Irikovich berusia 37 tahun. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah Tupolev Tu-154M, dibuat pada tahun 1995. Pesawat ini dikirim dengan kondisi baru ke maskapai Bashkirian Airlines, kemudian sempat dijual ke Trans-European Airlines pada tahun 1998. Pada Januari tahun 2002 pesawat ini dikembalikan ke Bashkirian Airlines. Bashkirian Airlines Flight 2937 take off dari Bandara Domodedovo tepat pada pukul 22.48 waktu setempat. Bandara Orio al Serio, Bergamo, Italia. DHL Flight 611 sedang melakukan persinggahan di Bergamo, Italia setelah melakukan penerbangan dari Manama, Bahrain. DHL Flight 611 merupakan penerbangan kargo. Pesawat ini tidak diperuntukkan untuk membawa penumpang. Penerbangan kargo ini diterbangkan oleh pilot yang berbasis di Bahrain. Pilot tersebut adalah Kapten Paul Phillips berusia 47 tahun berasal dari Inggris. Kapten ini telah memiliki cukup pengalaman dengan 12.000 total jam terbang, termasuk 4.145 jam di tipe pesawat ini. Pilot kedua adalah First Officer yang bernama Bran Campioni berusia 34 tahun, berasal dari Kanada dan mantan Korps Insinyur Militer Kanada. Kopilot ini telah mengumpulkan 6.600 total jam terbang, termasuk 176 jam di tipe pesawat ini. Penerbangan kargo ini menggunakan pesawat Boeing 757-23 APF, dibuat pada tahun 1990, dikirim dengan kondisi baru ke maskapai Zambia Airways. Pesawat ini telah berusia 12 tahun, dijual ke maskapai DHL pada tahun 2002. Pesawat ini tercatat telah terbang selama 39.022 jam, ditenagai oleh dua mesin Rolls-Royce RB211. DHL Flight 611 berhasil mengudara meninggalkan Bergamo, Italia tepat pada pukul 23:06 dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Brussels, Belgia. Beberapa menit setelah take-off, DHL Flight 611 mulai menghubungi ATC untuk melaporkan ketinggian mereka. Swiss radar, good evening, Doman 611. Just leveling flight level 260 direct to BC. Dilmun 611 merupakan kode panggilan untuk penerbangan DHL Flight 611.
pilot Flight 611 melaporkan ke ATC bahwa ketinggian mereka di 26.000 kaki dan terbang mengarah ke Point ABC. Delta 1611, squawk 7524. 7524, 611. Delta 1611, identify, climb flight level 320, direct Tango. The climb flight level 320, direct Tango, time requesting 360, thanks to Mr. Middle. Roger, expect further climb in 4 to 5 minutes. 611, thanks. DHL Flight 611 sedang naik ke ketinggian 32.000 kaki, sesuai instruksi dari ATC. Beberapa menit kemudian, DHL Flight 611 mulai memasuki wilayah perbatasan negara Jerman dan Swiss. Delta 1611, climb flight level 360. Climb flight level 360, Delta 1611. DHL Flight 611 sudah diizinkan menaikkan ketinggian ke 36.000 kaki. Pesawat segera meninggalkan 32.000 kaki. Meskipun pesawat ini terbang tepat di perbatasan Jerman, wilayah udara tersebut dikendalikan dari Zurich, Swiss, oleh perusahaan pengontrol wilayah udara swasta Swiss. Pada saat itu, hanya satu orang controller yang sedang bertugas bernama Peter Nielsen. Dia secara bersamaan memantau 2 frekuensi radio dan 2 layar radar. Pada satu frekuensi, ia memandu satu pesawat yang akan melakukan pendekatan ke Friedrichshafen. Pada frekuensi lainnya, ia mengendalikan 4 pesawat. Di antara keempat pesawat tersebut, terdapat pesawat Bashkirian Flight 2937 dan penerbangan DHL 611. Kedua pesawat ini terbang di ketinggian 36.000 kaki. Good evening, Charlie 2937. Bravo Tango Charlie merupakan kode panggilan untuk penerbangan Bashkirian Flight 2937. Station quality again, please. Good evening, Tango Charlie 2937, level 360. Wow, Tango Charlie 2937, squawk 7520. 7520 is coming down, Tango Charlie 2937. Dikarenakan beban kerja yang bertambah, ditambah lagi faktor radar yang menampilkan data yang terlambat, pengendali lintas udara gagal menjaga jarak aman di antara kedua pesawat Bashkirian Flight 2937 dan DHL Flight 611. Kedua pesawat ini sedang terbang di ketinggian yang sama, yaitu di 36.000 kaki, dan kedua pesawat terbang di jalur yang berpotensi bertabrakan. Pada waktu ini, kapten meminta izin ke kopilot meninggalkan ruang kokpit, karena sang kapten ingin pergi ke toilet yang berada di belakang ruang kokpit. Maka dengan itu, pada momen ini hanya kopilot yang memegang kendali pesawat. Sistem cas pada pesawat Bashkirian Flight 2937 mulai berbunyi, menandakan bahwa pesawat sedang terbang di jalur yang berpotensi bertabrakan dengan pesawat lainnya di udara. Bravo Tango Charlie 2937, descent flight level 350, expedite, I have crossing traffic. Beberapa saat kemudian, pilot dari kedua pesawat mulai menerima perintah yang akan mereka ikuti, agar terhindar dari tabrakan. Perintah tersebut berasal dari sistem cas pesawat mereka masing-masing. Karena ATC menginstruksikan Flight 2937 agar menurunkan ketinggian, pilot Flight 2937 pun mengikuti instruksi ATC tersebut, sedangkan sistem cas di pesawatnya memerintahkan pilot agar mereka menaikkan ketinggian. Climb, 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 climb. Sementara itu, sistem cas dari pesawat DHL Flight 611 menginstruksikan pilot agar menurunkan ketinggian pesawat agar terhindar dari tabrakan. Descend, 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 descend. Dikarenakan sistem menginstruksikan pilot agar menurunkan ketinggian, akhirnya kapten memutuskan mengikuti perintah dari sistem, yaitu menurunkan ketinggian. Namun di sini pilot dari DHL Flight 611 tidak segera melaporkannya ke ATC, dan pada momen ini, ATC sedang melakukan komunikasi dengan pilot Bashkirian Flight 2937. Pada akhirnya pilot dari kedua pesawat ini, mengambil tindakan yang sama yaitu menurunkan ketinggian pesawatnya, dan itu mengakibatkan kedua pesawat ini akan mengalami tabrakan satu sama lain.
Increase descent. Increase descent. Increase descent. Increase descent. Increase descent. Increase descent. Increase climb. Increase climb. Increase climb. Di saat sistem memperingatkan pilot Flight 2937 agar segera menaikkan ketinggian dengan cepat, ATC kembali menghubungi pilot Flight 2937 agar tetap menurunkan ketinggian. Power Tango Charlie 2937, descent level 350, expedite descent. Expedited descent level 350. Di sini ATC juga memberikan informasi yang salah ke pilot Flight 2937. ATC memberikan informasi bahwa posisi pesawat DHL Flight 611 berada di sebelah kanan mereka. Namun nyatanya posisi pesawat DHL 611 berada di sebelah kiri mereka. We have traffic at your 2 o'clock now at 360. Increase descent. Increase descent. Dan pada akhirnya pilot dari kedua pesawat ini mendapat visual dari luar pesawatnya, bahwa kedua pesawatnya sedang terbang saling mendekat dan di ketinggian yang sama. Setelah tabrakan kedua pesawat kehilangan keseimbangan, pilot sama sekali tidak dapat mengendalikan pesawat. Pesawat dengan cepat kehilangan ketinggian dan menuki ke arah daratan. Kedua pesawat bertabrakan di udara di atas Uberlingen, sebuah kota di wilayah Jerman Selatan di Danau Constance, dekat perbatasan Jerman-Swiss. Semua penumpang dan awak pesawat tidak ada ditemukan selamat. Investigasi menyatakan bahwa pilot Flight 2937 tidak dapat mematuhi saran CAS untuk naik. Instruksi tersebut diberikan ketika mereka sudah berada di ketinggian 10.800 m atau 35.500 kaki. Sementara ATC juga keliru menyatakan bahwa lalu lintas yang bertentangan berada di atas mereka pada ketinggian 11.000 m atau 36.000 kaki.